Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah teman-teman, kali ini tema kita masih sama ya, yaitu tentang ekosistem dengan subtema Taman Hutan Raya, Sawah, dan Kebun Binatang. Apa sih ekosistem Taman Hutan Raya? Nah, ekosistem Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk tempat mengoleksi tumbuhan atau satwa baik jenis asli Indonesia maupun bukan asli Indonesia. Nah, Masya Allah ya teman-teman, jadi ekosistem ini merupakan tempat pelestarian alam. Ya. Nah, apa sih fungsinya? Nah, fungsi dari Taman Hutan Raya adalah yang pertama sebagai tempat penelitian. Nah, jadi para ilmuwan akan meneliti beberapa hewan ataupun tumbuhan yang ada di dalam Taman Hutan Raya. Nah, yang kedua sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga sebagai tempat interaksi manusia dengan alam. Yang keempat, penyuplai oksigen di suatu wilayah. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, hutan itu pasti banyak pohonnya. Nah, sedangkan pohon itu menghasilkan oksigen. Lalu yang kelima, meningkatkan fungsi tata air yang berpotensi menyimpan sumber air. Dan sebagai tempat hidup tumbuhan atau hewan endemik. Wah, Masya Allah ya teman-teman, fungsi dari Taman Hutan Raya ini banyak sekali. Nah, kita lanjut ya ke ekosistem sawah. Nah, selanjutnya ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah wilayah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Nah, teman-teman lihat ya pada gambar ini merupakan contoh gambar sawah. Nah, yang seperti kita tahu, sawah ini merupakan tempat untuk menanam padi. Nah, padi itu akan menjadi beras, dan beras ketika dimasak akan menjadi nasi. Dan nasi itu merupakan makanan pokok orang Indonesia. Apa aja sih fungsi dari sawah ini? Nah, yang pertama, tempat menanam padi. Lalu yang kedua tentunya sebagai sumber penghasilan para petani. Dan yang ketiga, tempat berlangsungnya rantai makanan, tumbuhan, dan hewan yang ada di sawah. Nah, selanjutnya kita ke ekosistem kebun binatang. Ekosistem kebun binatang adalah ekosistem buatan yang digunakan untuk hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan sebagai sarana edukasi maupun penelitian. Nah, jadi apa sih bedanya kalau kebun binatang sama dengan taman hutan raya? Nah, bedanya adalah kalau kebun binatang ini merupakan ekosistem buatan ya teman-teman. Sedangkan kalau taman hutan raya itu ekosistem yang masih alami. Jadi dia bukan buatan manusia. Memang sudah ada hutannya, tapi hutannya dilindungi oleh pemerintah. Nah, kalau kebun binatang ini buatan manusia. Seperti itu. Oke, teman-teman? Oke. Nah, kita lanjut ke fungsi dari adanya kebun binatang ya. Fungsinya yang pertama adalah sebagai sarana rekreasi keluarga. Nah, sebelum corona, biasanya kebun binatang ini akan ramai teman-teman. Karena sebagai tempat untuk rekreasi keluarga ya. Nah, biasanya itu pada akhir pekan atau pada musim liburan. Nah, kebun binatang tuh akan ramai dikunjungi. Lalu, selain itu, fungsi dari kebun binatang adalah sebagai sarana penelitian. Nah, lalu juga bisa sebagai sarana pendidikan. Yang selanjutnya sebagai tempat perlindungan dan pembiakan hewan yang hampir punah. Nah, jadi hewan yang hampir punah akan dipelihara di kebun binatang ya untuk dikembangbiakan lagi supaya dia tidak punah. Lalu yang terakhir, fungsi dari kebun binatang adalah dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah. Nah, kenapa bisa meningkatkan perekonomian suatu daerah? Karena ketika banyak yang berkunjung ke kebun binatang,
maka pemasukan dari daerah itu akan meningkat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini materi tentang ekosistem taman hutan raya, lalu sawah dan juga kebun binatang. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman sudah mempelajarinya ya di Sentra Sains dengan Ibu Upi. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi sentra bahasa. Nah, untuk teman-teman kelas 2 hari ini kita akan membahas tentang membuat kalimat dengan kata tanya di mana. Nah, kita sudah pernah sebelumnya membahas tentang kata tanya apa ya, lalu kata tanya mengapa. Nah, sekarang kita bahas tentang kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan letak suatu benda atau tempat ya. Nah, contoh kalimatnya, di mana alamat rumahmu? Di mana kita harus membuang sampah? Di mana kamu letakkan pensilmu? Jadi, kita menggunakan kata tanya di mana untuk menanyakan letak suatu benda atau suatu tempat. Ya, teman-teman? Oke, hari ini kita cukup bahas tentang kata tanya di mana ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke tugas. Nah, untuk teman-teman kelas 2 hari ini, teman-teman silahkan teman-teman buat gambar ya, minimal 2 hewan kebun binatang dengan menggunakan kertas buffalo dalam bentuk 3 dimensi. Nah, jadi teman-teman boleh buat di kertas buffalo ya, 2 hewan, minimal 2 hewan. Kalau teman-teman mau buat lebih dari 2 silakan ya. Minimal 2 hewan kebun binatang. Nanti teman-teman bentuknya dalam 3 dimensi ya. Jadi dia bukan digambar di kertas begitu saja, tapi dia ada bentuknya. Bisa hewannya bisa berdiri. Nah, teman-teman nanti boleh buat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, setelah teman-teman membuatnya, teman-teman beri nama hewan yang teman-teman buat tadi. Ya, misal teman-teman buat gajah atau teman-teman buat jerapah. Nah, silakan ya, nanti teman-teman boleh buat namanya. Oke? Nah, lalu yang kedua, silahkan teman-teman buat minimal 5 kalimat dengan menggunakan kata tanya di mana ya. Minimal 5 kalimat dengan menggunakan kata tanya di mana. Itu ya teman-teman. Alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Busuk matutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.